sekalian. Halo. Hari ini kami akan memulai Mesbah Keluarga. Hari ini kita akan memulai dengan doa. Tuhan, selain kami memulai Mesbah Keluarga hari ini, Tuhan tolong sertai kami di dalam Mesbah Keluarga hari ini. Masih dengan Yesus, di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur halia. Amin. Amin. Kasih setia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa itu sudah kita rasakan bagi kami dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Bapak Ibu, mari kita akan nyanyikan pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih dari apapun. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
karena kasih setiamu kami ada saat ini. Kami sungguh merasakan Tuhan kasih setiamu. Kami sungguh Tuhan tidak dapat membalas Tuhan. Tapi kami tahu melalui pujian penyembahan ini Tuhan, kami mau menyenangkan hatimu Tuhan, apapun yang kami hadapi. Ntar kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan kami. Bicaralah pada kami Bapa, karena kami anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali berhimpun bersama-sama untuk kita boleh bersekutu, untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan dalam mesbah keluarga kita pada malam hari ini. Mari kita akan membaca firman Tuhan Bapak Ibu. Kita akan mendasari renungan kita di dalam Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi nanti kita akan membaca ayat yang ke-5 saja. Kalau misalkan di Alkitab fisik, maka itu ada di ayat yang ke-6 saja. Nanti Kristo akan membacakan dalam Alkitab elektronik atau di HP, ada di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kristo akan baca. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca awal dari bagian firman Tuhan ini gitu ya, di dalam ayat yang pertama atau judul perikopnya saja, Bapak Ibu bisa menemukan bahwa ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud dan terkait dengan iman atau kepercayaannya kepada Tuhan. Hari Rabu kemarin atau kemarin kita belajar bersama-sama tentang satu bagian, yaitu ketabahan. Kalau saya kasih Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat kepada satu terminologi yang seringkali itu terkait dengan bagian ketabahan begitu ya, yang diucapkan oleh Daud. Satu pertanyaan Bapak Ibu, tetapi ini diulang-ulang oleh Daud di dalam ayat yang pertama atau dalam Alkitab fisik itu dalam ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Bapak yang kasih Tuhan, ada 4 kali Daud menanyakan pertanyaan yang sama. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Dan berapa lama lagi Tuhan? Artinya apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Bahwa pergumulan yang dihadapi oleh Daud bukanlah pergumulan yang mudah. Yang pertama kita bisa melihat. Kemudian yang kedua, bukanlah pergumulan yang singkat. Kenapa? Karena pada waktu Daud bertanya berapa lama lagi, artinya adalah Daud sudah mengalami pergumulan ini cukup lama begitu, dalam waktu yang cukup lama. Dan apakah ini sudah selesai pada waktu Daud menuliskan bagian ini? Belum Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh karena belum selesai, kemudian Daud menanyakan sampai dengan dia menuliskan Mazmur ini, Daud menanyakan berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Nah Bapak saya kasih Tuhan, kita melihat kepada bagian ini begitu ya. Bukankah kita juga mungkin saat ini ada di dalam satu keadaan yang sama begitu? Mungkin ada banyak di antara kita, tidak saja kita sebagai orang percaya, tetapi kita sebagai masyarakat umum di Indonesia ini, mungkin kita juga bertanya begitu. Berapa lama lagi keadaan ini akan selesai? Berapa lama lagi semua ini akan berlalu begitu? Berapa lama lagi semuanya akan kembali normal? Berapa lama lagi sampai kami bisa beribadah bersama-sama? Berapa lama lagi kami sampai bisa bekerja? Berapa lama lagi kami bisa bersekolah dan lain sebagainya Bapak Ibu? Pertanyaan-pertanyaan yang sama. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Dan ini terbukti Bapak saya kasih Tuhan dengan ada begitu banyak tulisan-tulisan begitu ya, yang beredar di jejaring sosial. Bagaimanakah himbauan? Sudah bersyukur saja dengan keadaan yang ada. Sudah ikuti himbauan pemerintah dan segala macam begitu ya, untuk stay at home dan sebagainya. Kenapa? Karena ini menunjukkan Bapak saya kasih Tuhan bahwa mungkin tanpa sadar
ada satu teriakan di dalam hati kita, ada satu teriakan di dalam diri kita yang mengatakan kepada Tuhan atau menanyakan kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Seperti yang disampaikan oleh Raja Daud. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca kelanjutan dari bagian ini, lalu kemudian setelah Daud menyampaikan keluh kesahnya, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi Tuhan, kemudian Daud menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Ayat yang keempat begitu ya, di dalam Alkitab fisik dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku percaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Bapak Ibu bisa memperhatikan seruan hati daripada Raja Daud begitu. Bahkan kalau Bapak Ibu mendalami atau membayangkan bagian ini dituliskan begitu ya oleh Raja Daud, sampai dengan ada kata-kata supaya jangan aku tertidur dan mati. Bapak Ibu, pergumulan yang begitu berat, seolah-olah ada dalam keadaan hidup dan mati. Lalu Daud menyampaikan permohonan supaya Tuhan terus memandang dia dan menjawab apa yang menjadi pergumulan Daud. Ayat yang kelima dikatakan dalam Alkitab fisik Bapak Ibu, dikatakan supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud ada dalam pergumulan yang berat, sama seperti kebanyakan kita saat ini sedang ada dalam pergumulan yang berat. Tadi pagi begitu ya, kami melakukan perjalanan ke salah satu tempat begitu ya Bapak Ibu, lalu kemudian kami bertemu dengan seorang tukang parkir, lalu kemudian beliau mengatakan, Pak, apa yang sedang dilakukan, kenapa Pak ada di sini, apakah sama seperti yang lainnya yang menceritakan atau yang terpengaruh dengan keadaan saat ini begitu ya, dengan pandemi virus corona ini. Artinya apa Bapak kasih Tuhan? Pada waktu kami tadi berbincang-bincang dengan tukang parkir itu juga mengerti, karena mungkin beliau juga bersinggungan dengan banyak orang. Ada begitu banyak orang yang terus kemudian menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan peristiwa yang ada. Nah Bapak kasih Tuhan, saya yakin bahwa kebanyakan kita ada dalam situasi yang sama. Mungkin ada banyak di antara kita yang juga menanyakan berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Bapak kasih Tuhan, bersyukurnya Daud tetap menaruh iman percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 begitu ya, pada waktu Bapak Ibu membaca dalam Alkitab fisik atau dalam ayat yang kelima dalam Alkitab elektronik dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, kata Daud. Pada waktu dia masih bergumul, Daud mengatakan, aku percaya Tuhan. Percaya kepada apa? Kepada kasih setiamu. Nah Bapak bisa kasih Tuhan, rasa percaya Daud yang luar biasa itu kepada kasih setia Tuhan kemudian membuat Daud mengatakan, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Apakah Daud sudah diselamatkan? Apakah Daud sudah ditolong? Belum Bapak. Tetapi percayanya Daud melewati hari-hari, waktu-waktu yang Tuhan izinkan dalam pergumulannya. Daud percaya, dan kepercayaan dia itu membuat hatinya bisa bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Dan itu juga yang membuat Daud mengatakan, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak yang kasih Tuhan, karena kepercayaan Daud, maka hatinya bersorak-sorak. Maka dia bisa menyanyi, bahkan mengingat akan kebaikan Tuhan. Mungkin rasa-rasanya sulit melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Tetapi Bapak kasih Tuhan, kami percaya, saya percaya bahwa tetap dan selalu ada hal baik yang Tuhan izinkan untuk kita saksikan melewati setiap persoalan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kemarin saya mengajak kita semuanya untuk berjalan di dalam ketabahan kita, mari malam hari ini kita terus berjalan di dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena percaya kita kepada Tuhan, kepada kasih setia Tuhan, maka itulah yang akan membuat hati kita bersorak-sorak. Waktu hati kita bergembira, Bapak Ibu bersuka cita, maka kita tahu bahwa itu adalah satu obat yang manjur dalam kehidupan kita. Dan itu yang akan membuat kita terus bisa menyanyikan syukur kita kepada Tuhan. Bahkan kita boleh terus mengingat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sekalian. Mari berjalan di dalam kepercayaan kita, iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Sebagaimana Raja Daud mengajarkan kepada kita, mari kita melangkah meneladani apa yang sudah disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekarang. Mari kita akan berdoa, Bapak kasih Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan.
berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu pada malam hari ini, sebagaimana firman-Mu yang telah disampaikan ya Tuhan. Raja Daud mengatakan bahwa dia mengucap syukur atas kasih setia Tuhan walaupun dia dalam kesulitan. Sebab itu Tuhan, firman-Mu telah mengajarkan kami untuk kami juga meyakini bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Dan juga kami bersyukur atas kasih setia yang sudah Tuhan lakukan meskipun dalam keadaan kami yang sulit ataupun yang sedang mengalami masalah yang kami alami saat ini ya Tuhan, situasi yang ada saat ini ya Tuhan, wabah yang ada saat ini Tuhan membuat kami sulit, tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya Tuhan. Kebaikan Tuhan juga Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa Engkau memelihara kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan mengetahui yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya juga ya Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu ini yang menguatkan kami dan juga menguatkan jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan mereka juga merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat, perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan, terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami maupun juga kehidupan keluarga gereja jemaat kelayatan semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama saat ini dengan keluarga kita. Mari saat ini kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, baik itu yang dari pusat sampai dengan yang ada di daerah, bahkan sampai dengan Pak RT, Pak RW, supaya melewati persoalan yang ada ini. Karena di mana-mana tempat Bapak Ibu, semua pemimpin bergumul saat ini bagaimanakah menolong warga yang terdampak dan sebagainya, supaya melewati semuanya ini pemimpin-pemimpin dari pusat sampai dengan daerah diberikan hikmat dan marifat yang daripada Tuhan. Kita berdoa buat bangsa Indonesia. Kita akan berdoa juga untuk yang perawat-perawat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tim medis yang terus bergumul juga berkaitan dengan penanganan terhadap pasien, baik itu PDP maupun juga yang sudah positif corona. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada tim medis, baik itu dokter, perawat dan juga para pekerja yang ada di rumah sakit, sehingga mereka terus boleh dipimpin atau dilindungi oleh Tuhan Allah. Mari kita akan berdoa untuk dua pokok doa ini. Bapak kasih Tuhan, kita akan menyerahkan bangsa negara kita Indonesia, pemimpin-pemimpin yang ada dari pusat dengan daerah dan juga tim medis, yaitu dokter, perawat dan juga pekerja yang ada di rumah sakit. Mari kita akan berdoa. Bapak Ibu bisa mengambil waktu barang 1-2 menit untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Kami akan mendampingi Bapak Ibu di dalam doa ini dengan pujian untuk terus mengingatkan kepada kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan yang akan terus menolong, bahwa Tuhan yang akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan?
berdoa ya Tuhan bersama-sama saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan, Kau mengasihi Indonesia ya Bapa, Kau mengasihi setiap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote ya Bapa. Kau mengasihi Indonesia ya Tuhan, dan menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan menyatakan ya Bapa kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan kiranya boleh memberkati para pemimpin-pemimpin ya Tuhan yang ada di pusat sampai dengan yang ada di daerah-daerah. Tuhan memberkati Bapak Presiden ya Bapak Wakil Presiden, para menteri ya Tuhan, pembantu-pembantu Presiden yang lainnya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Kau boleh bekerja menyatakan kuat kuasa-Mu, hikmat-Mu, marifat-Mu atas mereka ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan saat ini semuanya bergumul ya Bapak, bahkan pemimpin-pemimpin kami pun juga bergumul bagaimana Kau mempercepat untuk selesainya persoalan yang ada saat ini ya Tuhan. Tuhan kiranya boleh menolong bahkan gubernur ya Tuhan, wali kota, bupati, lurah ya Tuhan, camat, RT, RW ya Tuhan, kami menyerahkan dengan tangan kuasa. Tuhan campur tangan ya Bapak, Tuhan campur tangan melalui pemimpin-pemimpin kami. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat ya Tuhan, mulai dari pusat sampai dengan yang ada di daerah ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh menolong sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah kebijakan-kebijakan yang berasal daripada Tuhan Allah sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati aparat TNI Polri yang berusaha untuk mengamankan, bahkan memastikan peraturan pemerintah ya Tuhan terkait dengan physical distancing ya Tuhan, maupun juga stay at home bisa berjalan dengan baik. Tuhan juga boleh menolong, memberkati. Kau memberkati mereka dengan hikmat, dengan kelembutan, dan kesabaran ya Bapak, menghadapi rakyat Indonesia ya Bapak yang ada. Biarlah ya Tuhan para aparat yang ada ini, TNI maupun Polri, diberikan kelembutan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh rakyat Indonesia biarlah juga boleh menyadari hal ini dan mengikuti dengan baik semua himbauan, semua aturan yang dibuat oleh pemerintah ya Bapak. Sehingga kami semuanya saat bergandengan tangan bersama-sama pemerintahan yang ada, seluruh rakyat, dan kemudian kami bergandengan tangan, maka persoalan ini akan cepat selesai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati tim medis, dokter, perawat, dan juga pekerja medis yang lainnya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu mereka yang ada di garis depan ya Tuhan, untuk menangani pasien ya Bapak, baik itu PDP maupun juga yang sudah positif corona. Tuhan menolong, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, terus memberikan hikmat ya Tuhan atas mereka. Dan apa yang dibutuhkan ya Tuhan oleh tim medis ya Tuhan, baik itu terkait dengan pakaian ya Tuhan yang dibutuhkan, ataupun juga masker dan lain sebagainya. Mohon kiranya Tuhan Allah juga boleh menolong ya Tuhan, sehingga semuanya boleh tercukupkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan tim medis ke dalam kuasa-Mu. Keluarganya pun kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga menyerahkan seluruh umat-Mu ya Tuhan, gereja sama sekayatan. Kalau kemarin kami boleh diajarkan dengan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh terus tabah ya Tuhan, melewati persahabatan yang ada. Biar malam hari ini seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, kami boleh berjalan di dalam iman, kepercayaan kami kepada Tuhan, percaya kami kepada Tuhan. Ada begitu banyak pertanyaan, ada begitu banyak pergumulan, tetapi biarlah kami boleh melangkah di dalam iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus bertumbuh-tumbuh, semakin kuat dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Dan Tuhan terus bekerja memberkati seluruh jemaat-Mu sekalian ya Bapa. Dan pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mengakhiri mesbah keluarga kami pada malam hari ini. Kami akan menyelesaikannya dengan memohon berkat yang daripada Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa hidup kami sungguh-sungguh hanya bergantung kepada berkat-berkat-Mu saja. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah kami sekalian. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburannya daripada kuasa Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami, memimpin kami sekalian, menguatkan serta meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami sekalian mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengakhiri dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sudah menyelesaikan mesbah keluarga hari yang ke-22. Saat ini kita akan terus menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita hari demi hari melangkah di dalam percaya kita kepada Tuhan.
Tetap semangat, tetap sehat, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekali.